Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini, belajar IPA mengenai perubahan fisika dan kimia. Sebelumnya kalian juga sudah meringkas materi ini ya, tapi mungkin kalian belum ingat betul atau mungkin lupa atau mungkin belum memperdalam gitu ya materi perubahan fisika dan kimia. Maka dari itu, Ibu akan mencoba menjelaskan semampunya Ibu gitu ya. Oke, kita lanjut ke perubahan fisika. Nah, di sini ada kegiatan apersepsinya, itu melakukan perubahan pada kertas. Anggaplah ini ada sebuah kertas kecil ya. Ini nama materinya kertas gitu ya. Nah, kertas ini nanti akan kita potong atau kita robek gitu ya, menjadi beberapa bagian yang kecil. Ini yang sudah dirobek. Nama materinya apa? Tetap kertas gitu ya. Nah, sebelum perubahan namanya kertas. Setelah berubah menjadi sobek dari jadi ukuran yang kecil-kecil seperti ini, itu juga tetap namanya kertas. Nah, itulah ciri perubahan fisika yang pertama. Apa itu? Materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Ya. Kita lanjutkan ke ciri yang kedua. Misalkan ada air. Kita masukkan air ini ke dalam freezer kulkas. Kira-kira materi air ini akan berubah menjadi apa? Ya, benar. Jadi batu es gitu ya. Nah, batu es ini bisa nggak jadi air lagi? Oh, bisa. Bagaimana? Kita keluarkan lagi batu es ini dari freezer kulkas. Kita diamkan saja dengan suhu ruangan dan dia akan berubah menjadi air lagi gitu ya. Nah, ini ciri perubahan fisika yang kedua. Apa itu? Dapat kembali ke bentuk semula, namanya reversible. Oke, kita lanjutkan tentang siklus air gitu ya. Oke, ini ada gambarnya. Nah, siklus air ini adalah proses gimana air itu berasal, gimana air itu terjadi. Air ini kan kita kan pakai terus nih air, tapi air ini tetap ada gitu ya. Nah, air itu ada siklusnya, makanya air itu nggak habis-habis gitu ya. Kita jelaskan ya, kita bahas sama-sama. Jadi air itu berasal dari sini. Nah, ini apa kira-kira? Lah, laut. Oke. Jadi bukan cuma dari laut, air itu juga dari sungai atau danau gitu ya. Nih, ya dari air laut, sungai maupun danau. Tapi air itu juga bukan berasal dari situ aja, seperti asalnya juga dari tumbuhan. Gimana tumbuhan itu bisa menjadi air ketika cahaya matahari mengenai tumbuhan, maka tumbuhan itu akan menguap karena terkena sinar matahari. Nah, ketika dia menguap, dia menjadi uap air gitu ya. Nah, uap air yang dari air sungai, danau, dan laut, begitu juga dari tumbuhan, dia akan naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Nah, ketika dia bertemu dengan udara yang dingin, maka uap-uap air tadi akan mengembun. Ya, nih kata-katanya dia akan mengembun, lalu membentuk awan gitu ya. Mengembun itu apa sih? Perubahan dari apa ke apa? Oke, catat sendiri ya. Kan udah dipelajarin kemarin. Dari cair ke gas atau gas ke cair mengembun. Ke- Ingetin aja tentang embun di pagi hari. Ya. Nah, dari uap-uap air tadi yang bentuknya itu gas, ya, uap-uap air ini akan mengembun dan sehingga membentuk awan. Awan ini terdiri dari tetesan-tetesan air tapi sangat kecil gitu ya. Ketika awan ini terbawa oleh angin dan awan ini mencapai ke tempat yang sangat-sangat tinggi, awan itu udah penuh nih, maka tetesan-tetesan air yang kecil yang ada di awan tadi akan jatuh, akan tumpah turun. Dan itu namanya hujan gitu ya. Nah, hujan ini tadi
akan turun dan airnya akan mengalir. Mengalir kemana? Kembali lagi ke laut, sungai, dan danau gitu ya. Atau air ini juga akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan gitu. Dan prosesnya akan berulang gitu ya. Itulah yang disebut dengan siklus air. Ya. Jadi dari air sungai dan laut, juga dari tumbuhan. Tumbuhan itu kenapa bisa? Karena kena sinar matahari sehingga menjadi uap-uap air. Uap-uap air itu akan naik ke tempat mencapai yang tinggi, lalu dia nanti bertemu dengan udara yang dingin, sehingga membentuk awan. Awan-awan ini tadi adalah kumpulan-kumpulan dari tetesan air, sehingga dia nanti juga akan mencapai ke tempat yang tinggi. Tetesan air ini juga udah sangat banyak gitu ya. Lalu dia nanti akan jatuh, akan tumpah menjadi hujan. Hujan akan mengalir lagi airnya ke sungai, danau, dan laut gitu. Atau air juga akan diserap oleh seterusnya ya. Dia akan polanya selalu melingkar seperti itu. Oke, lanjut ke perubahan fisika. Kalau, sorry, perubahan kimia ya. Kalau perubahan fisika tadi cirinya ada dua. Apa itu? Dia dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya es batu tadi, atau namanya reversible. Yang kedua, materi sebelum dan sesudah perubahan itu sama. Contohnya, sobekan-sobekan kertas gitu ya. Sebelum dan sesudah namanya sama. Nama materinya kertas gitu ya. Jadi materinya sama. Oke, kalau perubahan kimia ini, cirinya satu. Tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nih, atau namanya irreversible. Jadi nggak bisa contohnya air seperti tadi ya. Kita coba lihat ya contohnya di buku ini apa. Nah, ini ketika dia masak beras. Oke, sebelum dimasak namanya beras. Dimasaklah, dia akan berubah menjadi nasi. Kira-kira nasi ini bisa kembali nggak jadi beras? Enggak ya. Nah, inilah contoh dari perubahan kimia. Sebenarnya banyak ya contoh dari perubahan kimia itu. Nih, seperti kita lihat pada gambar. Kayak yang pertama, menyalakan korek api. Bentuknya kayu, terus ada sumbunya. Dinyalain, kira-kira bisa dinyalain lagi nggak korek apinya? Bisa kembali nggak ke bentuk semula? Enggak ya. Oke, kembang api nih. Sudah dinyalain kembang api. Bisa nggak dia dari kembang api itu balik lagi ke bentuk semula? Nggak bisa ya. Atau yang ketiga, ledakan. Cuar, gitu ya, dari bom nih. Dari sesuatu yang bulat. Bisa nggak kembali ke bentuk semula? Enggak ya. Harus dibangun dulu kalau misalkan rumah meledak gitu ya. Nggak bisa jadi rumah lagi, nggak bisa ya. Kecuali dibangun lagi. Atau misalkan ngebuat kue dari adonan tepung gitu ya. Nah, tepung ini tadi berubah jadi kue, bisa nggak kue itu balik lagi jadi tepung? Nggak bisa ya, udah kita makan gitu ya. Atau besi yang berkarat, bisa nggak karatnya itu balik lagi jadi besi utuh? Nggak bisa juga ya, masih. Tapi besi yang berkarat itu bisa kita tutupi. Dengan apa? Dengan kita cat. Tapi dalamnya juga masih besi yang berkarat, jadi nggak akan bisa ya balik ke semula. Nah, inilah contoh-contoh perubahan kimia. Nah, kenapa dia tidak bisa kembali ke bentuk semula? Karena terjadi proses atau reaksi kimia, gitu ya. Ada reaksi kimia yang terjadi. Nah, reaksi kimia ini, seperti yang sudah kalian catat, ada 4 tanda-tanda terjadi reaksi kimia itu. Apa yang pertama? Ada perubahan warna. Contohnya kalau kita masak kue nih, tepungnya tadi putih, terus jadi kue. Kuenya udah kita panggang, masih putih nggak kuenya? Enggak ya, jadi coklat. Nah, itu salah satunya. Karena ada terjadinya reaksi kimia. Tandanya apa? Ada perubahan warna. Yang kedua, terbentuknya gas gitu ya. Kalau ada gas, itu juga terjadi reaksi kimia. Yang ketiga apa? Terbentuk endapan gitu ya. Nah, kalau ada suatu produk
yang di bawahnya itu ada endapan. Endapan itu kayak apa ya? Misalkan ada suatu benda yang bentuknya cair, terus di bawahnya kayak ada sesuatu yang mengendap. Nah, itu endapan namanya ya. Nah, itu juga tanda terjadinya reaksi kimia. Ya, terdapat endapan. Dan yang terakhir, adanya perubahan energi. Contohnya kayak ledakan tadi itu. Adanya cahaya, adanya panas gitu ya. Nah, ini cahaya dan panas ini dua bentuk energi. Jadi ada perubahan energi di situ. Ini juga termasuk tanda-tanda dari reaksi kimia. Oke, sampai situ saja ya penjelasan Ibu tentang perubahan fisika dan kimia. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, nanti Ibu berikan tugas. Silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe di rumah ya.